Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih-lebih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Engkau sertai, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, bahwa ketika Yesus ada di hati kita, maka ada perubahan yang ajaib. Kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Kita menyanyikan pujian dengan penuh sukacita dan semangat. Sejak Yesus di hatiku. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ya, adik-adik, ketika Yesus di hati kita, maka hati kita gembira, hati kita senang karena Ia ada di dalam diri kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian bahwa firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita dapat bertumbuh, berbuah bagi Kristus dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Kita menyanyikan pujiannya dengan sukacita ya. Yuk ikutin gerakannya Lause ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Sekali lagi ya, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Selamat
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih boleh diizinkan oleh Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini Lause akan membawakan firman Tuhan dengan tema Kerajaan Allah bertumbuh melalui Kristus yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Nah, sebelumnya Lause mau menunjukin sebuah gambar nih, ya. Coba lihat ya, ini gambarnya ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu adik-adik gambar apa ini? Gambar buah anggur. Ya. Ada yang pernah makan buah anggur di rumahnya? Ada yang pernah coba? Pasti pernah ya. Rasanya pasti manis, enak, pasti sangat suka untuk dimakan. Nah, Lause mau tanya dulu nih, dengan buah anggur ini, kalian kira-kira tahu apa ya tentang buahnya? Yang pertama, kalian tahu nggak dalam satu renteng itu, buah anggur itu bisa ada berapa? Dalam satu renteng itu dalam satu plastik mungkin atau dalam satu batangnya itu ada berapa buah anggur? Ada yang tahu? Ada yang tahu ada berapa? Nah, biasanya ada puluhan buah. Ada puluhan buah anggur. Mungkin bisa 10, bisa 15, bisa 20 dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, coba tebak, buah anggur itu biasanya ada warnanya apa aja? Ada warna apa aja buah anggur itu? Ada warna ungu, ada warna merah, ada warna apa lagi? Warna hijau juga ada ya. Wah, banyak warna. Ternyata buah anggur bukan hanya warna ungu saja, tetapi ada banyak warna. Nah, teman-teman yang terkasih, anggur itu bukan hanya enak untuk dimakan aja, tetapi pada saat itu bagi orang-orang Israel, anggur itu sangatlah berharga. Terkhususnya ketika pada saat di zamannya Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus itu beberapa kali menggunakan anggur sebagai perumpamaan loh ketika Tuhan Yesus itu sedang mengajar. Tuhan Yesus itu juga memberikan perumpamaan tentang dirinya dan para pengikutnya seperti pokok anggur dan juga cabang-cabangnya. Nah, jadi itulah yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajar kepada para muridnya ataupun orang lain. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus itu hidup di bumi, setiap hari itu para muridnya tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wah, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus berarti para muridnya itu apa? Mendengarkan Tuhan Yesus, ketika mendengarkan Tuhan Yesus ketika mengajarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, minum bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan lain sebagainya deh. Karena apa? Karena para muridnya itu tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sama seperti kalian, kalau kalian tinggal bersama dengan kedua orang tua kalian, pasti kalian makan bersama-sama dengan orang tua, tinggal bersama-sama dengan orang tua, melihat apa yang dilakukan oleh orang tua kalian, dan lain sebagainya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada para muridnya bahwa mereka itu harus terus dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para muridnya supaya para muridnya itu percaya dan juga taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu pernah berkata kepada para muridnya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti ranting dari pohon anggur. Seperti yang tadi sudah Lause katakan ya, bahwa Tuhan Yesus itu pokok anggurnya dan kita ini adalah cabangnya, kita ini adalah rantingnya. Nah, adik-adik, maksudnya apa ya?
kalau kita ini orang percaya adalah rantingnya dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Jadi maksudnya adalah setiap kita, ya adik-adik, lause yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bergantung kepada Kristus. Dan juga kita berbuah dan saling terhubung. Kalian tahu, ranting anggur itu akan terus terhubung dengan pokok anggurnya, dengan induk anggurnya, dan akan menghasilkan buah. Sama seperti orang percaya, itu selalu terhubung dengan Tuhan Yesus dan menghasilkan buah. Jadi adik-adik, Yesus itu adalah pokok anggurnya. Dan kita ini, para murid Tuhan Yesus, adalah ranting-rantingnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu pernah berpesan kepada para pengikutnya bahwa mereka harus tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan terus mengingat Tuhan Yesus. Nah, berarti kalau tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berarti dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, Lausa mau bertanya nih, adik-adik saat ini tinggal bersama dengan Papa dan Mama. Pastinya dong adik-adik itu tahu dong apa yang dilakukan oleh orang tua kalian. Dan kalian juga pasti tinggal satu rumah dengan Papa Mama kalian. Kan gak mungkin kalian anak dari Papa Mama kalian lalu tinggalnya di rumah orang lain. Wah, gak mungkin ya. Pasti kalian tinggal bersama-sama dengan orang tua kalian. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di surga, lalu bagaimana ya caranya para muridnya itu tetap terhubung dengan Tuhan Yesus? Tadi kan karena Tuhan Yesus masih ada di bumi, makanya para muridnya selalu dekat dengan Tuhan Yesus, selalu ada dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada yang tahu nggak bagaimana caranya para muridnya untuk dekat dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Atau bagaimana caranya para muridnya bisa mendengar perkataan Tuhan Yesus? Ada yang tahu caranya bagaimana? Pasti kita bingung ya, caranya bagaimana ya? Kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga sekarang. Tidak lagi tinggal bersama-sama dengan para muridnya. Nah, adik-adik, kalian perlu mengingat bahwa ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan satu pribadi yang tinggal bersama-sama dengan para muridnya dan tinggal bersama-sama dengan kita pada saat ini. Ada yang tahu nama pribadi tersebut adalah Roh Kudus. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita yang adalah orang percaya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu tetap bersama-sama dengan kita melalui satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Roh Kudus membantu para murid untuk apa? Tetap terhubung dengan Tuhan Yesus dan mendengar perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalian perlu tahu ya, bahwa Roh Kudus itu adalah penolong dan juga roh kebenaran. Nah, jadi Roh Kudus itu akan membantu para murid dengan cara menjaga dan mengajari mereka melalui firman Allah, yaitu Alkitab. Nah, jadi adik-adik, Alkitab yang kita baca setiap harinya itu adalah perkataan daripada Tuhan kepada para pengikutnya, kepada kita pada saat ini. Dan Roh Kudus itu akan membantu kita, mengajarkan kepada kita mengenai firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Adik-adik yang terkasih, Roh Kudus akan beserta dengan kita dan tinggal di dalam diri kita untuk memberi kekuatan. Asal kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik yang terkasih, para murid itu gak bisa loh melihat Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu tinggal di dalam mereka, menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk bertumbuh sebagai murid Kristus dan meluaskan kerajaan Tuhan maupun gereja Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun Roh Kudus tidak terlihat, tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita,
tinggal di dalam diri kita, yang akan menolong kita, membantu kita untuk berbuah di dalam Kristus. Nah, adik-adik, jadi apa ya yang kita pelajari pada hari ini mengenai bertumbuh di dalam Kristus ini? Apa yang mau kita pelajari ya? Pertama, kita adalah orang-orang percaya pada saat ini sudah tinggal di dalam Kristus. Adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus maupun Lause yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, maka kalau kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka kita harus hidup serupa seperti Kristus. Lalu, Lause, bagaimana caranya ya hidup serupa seperti Kristus? Salah satu caranya adalah kita mau berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik yang belum saat teduh ataupun jarang saat teduh, bahkan gak pernah saat teduh, mulai hari ini, mulai malam hari ini, atau mulai pagi hari nanti pada esok hari, adik-adik bisa bersaat teduh. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah, itulah caranya kita mau serupa seperti Kristus. Kedua, adik-adik, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita dapat belajar bahwa ketika Kristus terangkat ke surga, Kristus itu menjanjikan Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hati orang percaya. Nah, jadi karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita harus menghasilkan buah Roh Kudus. Nah, ada yang tahu salah satu buah Roh Kudus itu adalah kasih. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita mau mengasihi ya? Bagaimana caranya kita mau menunjukkan kasih ya? Yaitu adalah mau berbagi kasih dengan sesama. Jadi, kalau kalian tahu ada teman-teman kalian mengalami kesusahan, kalian bisa bantu mereka, kalian bisa tolong mereka, mungkin kalian juga bisa doakan mereka. Nah, itu adalah salah satu bentuk kasih kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi mereka yang membutuhkan ataupun yang memerlukan pertolongan kita. Kemudian adik-adik, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, maka Ia selalu mengingatkan kita agar tetap hidup di jalan yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita telah belajar bahwa kita adalah orang percaya yang merupakan ranting-rantingnya dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Dan Roh Kudus sekarang sudah tinggal di dalam hati kita dan kita dapat mendengarkan perkataan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sebelumnya, Lause ingin kita menghafalkan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5b. Dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, marilah kita bertumbuh bersama di dalam Kristus dan menghasilkan buah Roh Kudus melalui setiap kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami telah belajar firman-Mu, bagaimana kami harus hidup serupa seperti Kristus, dan kami menghasilkan buah Roh Kudus. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan membantu kami, menolong kami, menguatkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GK Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik terkasih, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Adik-adik dapat membagikan link video ibadah kita pada hari ini ke teman ataupun saudara kalian supaya mereka juga mendapatkan berkat dari Tuhan.
Sampai ketemu pada minggu yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Bye-bye.